Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senantiasa berdoa bagi Bapak Ibu semua supaya tetap senantiasa ada di dalam perlindungan kasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan diberikan semangat dan sukacita untuk menjalani kehidupan. Dan sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pagi ini kami beroleh anugerah untuk menjalani kehidupan. Maka kami mau menjalani kehidupan ini di dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkatilah supaya dalam perenungan firman Tuhan ini kami diteguhkan, kami dilengkapi untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan merenungkan tema orang di balik layar. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-14. Tetapi pegawai-pegawai Naaman datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, Elisa maksudnya. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, dalam satu pertunjukan yang gegap gempita dan memukau, tidak hanya ada aktor yang berhasil memukau para penonton, tapi juga ada orang-orang di balik layar yang mengambil peran dan berhasil mengerjakan tugasnya sedemikian rupa. Orang yang ada di balik layar bukanlah posisi atau peran yang disukai banyak orang. Sebab sudah pasti tidak nampak terlihat, kerjanya senyap, dan walau seringkali tanggung jawabnya besar, namun ia harus siap tidak mendapat pengakuan apalagi dilihat dan diingat oleh orang. Ya, itulah mengapa tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk menjadi yang berada di depan layar dan sedikit yang mau bekerja di balik layar. Kisah penyembuhan Naaman oleh Elisa dari penyakit kustanya mengungkapkan sebuah fakta penting terkait peran hadirnya orang-orang yang ada di balik layar yang mendukung dan mendorong Naaman untuk mengalami kesembuhan. Naaman nyaris menolak perintah Elisa agar ia membenamkan diri di sungai Yordan, karena Naaman menganggap masih banyak sungai-sungai lain yang lebih bersih dan layak dibandingkan dengan sungai Yordan. Namun teks yang kita baca tadi menunjukkan peran di balik layar yang diambil oleh pegawai-pegawai Naaman dengan mengingatkan agar Naaman melakukan saja apa yang dikatakan oleh Elisa, sebab itu bukanlah perintah yang sulit untuk dilakukan. Mendengar perkataan pegawainya itu, kegusaran hati Naaman berubah menjadi kesediaan untuk mandi di sungai Yordan dan tahirlah tubuhnya dari penyakit kusta. Seringkali yang dilihat dari kisah penyembuhan Naaman dari kusta hanyalah 2 tokoh sentral, yaitu Elisa dan Naaman. Tapi kisah perjalanan iman Naaman ini tidak akan lengkap, tidak akan indah, tidak akan berhasil tanpa terlibatnya orang-orang yang ada di balik layar, yaitu para pegawai Naaman. Tentu kesembuhan datangnya dari Allah. Namun Allah ternyata tidak hanya menggerakkan Naaman,
tidak hanya menggerakkan Elisa di dalam kisah ini, tapi Allah juga memakai para pegawai istana yang perannya mungkin kecil dan tidak kelihatan. Namun kehadiran mereka sungguh berarti dan mengubahkan kehidupan Naaman yang tadinya menolak perintah Elisa menjadi bersedia melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Di tengah kehidupan ini, Tuhan mempercayakan pada kita sebuah peran. Entah itu kecil, entah itu besar, posisi di depan layar ataupun posisi di balik layar. Namun jika kita melakukan peran itu dengan setia dan taat, kita tetap dapat menjadi berkat apapun peran dan dimanapun kita berada. Bagi orang-orang yang selama ini sudah bekerja, sudah berkarya dengan senyap, tidak nampak terlihat walau tanggung jawabnya besar. Setiap orang yang mau berada di balik layar, baik di tengah hidup keluarga, menggereja, dan bermasyarakat, saya secara pribadi mau mengucapkan selamat. Selamat karena sekalipun saudara berada di balik layar, namun peran itu sesungguhnya menyatakan bahwa karya dan berkat Tuhan juga nyata dan hadir melalui saudara-saudara maupun setiap orang yang bersedia bekerja di balik layar. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Secara khusus kita akan berdoa bagi beberapa jemaat yang mengalami kedukaan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan kepada kami berbagai macam peran di tengah hidup keluarga, menggereja maupun juga masyarakat. Apapun peran kami, dimanapun kami berada, kami yakin bahwa Tuhan memakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan, untuk memakai kami menjadi alat yang menyatakan karya kasih Tuhan sungguh hadir di tengah kehidupan ini. Maka berkatilah setiap kami dengan peran kami masing-masing, supaya kami senantiasa melibatkan diri di dalam karya dan misi Allah bagi dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau mengingat untuk saudara-saudara kami yang tengah mengalami kedukaan. Secara khusus kami mendoakan untuk saudari kami Meriolin yang beberapa waktu yang lalu Engkau memanggil pulang mamah terkasih. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Harsono. Tuhan, mereka sedang berduka. Maka kami memohon kasih Tuhan yang akan memeluk, menopang, dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang tengah berduka. Agar di tengah kedukaan ini, cinta kasih Tuhan yang senantiasa memeluk erat mereka dan menopang mereka di dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga akan melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan. Maka kiranya berkat Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan hadir di dalam perjalanan kehidupan kami pribadi, keluarga kami, di dalam pekerjaan dan usaha kami, maupun dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.